and gentlemen, we have just landed at Tim nasional itu kita harus punya 2x11 tim yang punya standar yang sama. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam beberapa hari ke depan. Tim besutan Shin Tae-yong itu menjalani 2 laga tandang melawan Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November. Sebanyak 27 pemain sudah masuk dalam daftar panggil. Belakangan makin banyak pemain naturalisasi yang jadi andalan Timnas Indonesia di setiap lini. Apalagi di lini belakang. Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama kembali dipanggil. Begitu juga pemain keturunan, Elkan Bagot, namun, masih ada beberapa pemain pribumi yang masih terselip, terutama posisi bek tengah. Ada 3 nama dipanggil Shin Tae-yong. Mereka tampil apik di Beri Liga 1, tetapi seperti apa peluang mereka untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jika Shin Tae-yong memakai formasi 3 pemain belakang, masih ada kesempatan bagi mereka untuk tampil, terutama untuk laga melawan Filipina. Saat lawan Irak, diprediksi Timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain naturalisasi dan keturunan, mengingat kualitas Irak di atas Indonesia. Berikut ulasan 3 bek pribumi yang masuk daftar panggil kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu yang menarik, di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam, Rizky Ridho selalu jadi pilihan utama. Tak hanya disiplin mengawal pertahanan, dia juga mencetak 2 gol dari total 12 gol yang bersarang di gawang Brunei Darussalam. Gol itu diciptakannya saat bermain dalam 2 laga, baik di kandang Indonesia maupun Brunei. Jika turun dengan 3 stopper, kans Rizky Ridho jadi starter sangat besar. Biasanya dia bermain bersama Jordi Amat dan Elkan Bagot. Pemain jebolan Persebaya Surabaya ini juga sudah mengenal karakter bermain 2 rekannya itu. Apalagi dengan Elkan, di mana keduanya sudah main bersama di level kelompok usia. Minggu dini hari WIB, Timnas Indonesia berangkat ke Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2023, berkekuatan 26 pemain. Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia juga melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana update-nya? Bola.com bertanya kepada Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, terkait kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dalam konferensi pers di Media Center Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Sabtu, 11 November 2023. Malam waktu Indonesia Barat, Indra Syafri meminta pertanyaan itu untuk ditujukan kepada asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Saya belum cek. Baru mau menghubungi Nova. Coba langsung bertanya ke Nova, ujarnya. Ketika dikontak Bola.com pada Jumat, 11 November 2023, malam WIB, Nova memberikan perkembangan terkini perihal persiapan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada Minggu, 12 November 2023, dini hari WIB dengan berkekuatan 16 pemain. Sebelumnya, PSSI mengumumkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 nama untuk melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kemana pemain lainnya? Nova mengungkapkan bahwa 2 pemain akan menyusul Timnas Indonesia pada Minggu, 12 November 2023, setelah membela klubnya di Beri Liga 1 2023-2024. Ada 8 pemain abroad di Timnas Indonesia. Kedelapannya ialah Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang,
Sandy Walsh di Belgia, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani di Malaysia, Shane Patinama di Norwegia, Rafael Struijk di Belanda, dan Elkan Bagot di Inggris. Erick Thohir soal naturalisasi penyerang keturunan untuk Timnas Indonesia, mudah-mudahan 2 minggu lagi ada kabar bagus. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal naturalisasi penyerang keturunan untuk Timnas Indonesia. Dia menyebut semoga dalam waktu 2 minggu ke depan ada kabar baik yang bisa diberikan terkait sosok penyerang keturunan itu. Sebelumnya, PSSI melalui Ketua Umum, Erick Thohir, mengungkapkan rencana menambah amunisi Timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan untuk sektor gelandang dan penyerang. Namun, nama pemain tersebut masih menjadi teka-teki, sejumlah nama pemain pun disebut jadi kandidat kuat yang akan dinaturalisasi. Di antaranya, ada Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Delano Ladan, hingga Ilyas Alhab. Terkait rumor kandidat pemain naturalisasi itu, Erick Thohir pun memberi komentar. Erick masih enggan menjawab perihal nama pemain yang akan dinaturalisasi karena prosesnya masih sebatas pendekatan. Meski demikian, Erick berharap pengumuman naturalisasi bisa diumumkan 2 minggu lagi. Diharapkan, proses pendekatan berjalan lancar agar rasa penasaran publik sepak bola tanah air bisa terpenuhi. Saya belum tahu nama itu, yang dirumorkan, yang pasti kalau salaman sama saya baru itu benar. Kalau yang belum salaman jangan percaya dulu, kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia. Kita akan terus adakan pendekatan, kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan 2 minggu ada kabar bagus, lanjutnya. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberi bocoran perihal pemain naturalisasi anyar. Menurutnya, calon penyerang baru Timnas Indonesia berusia sekira 23-27 tahun. Pemain itu pun tampil reguler bersama klub Eropa. Dari Eropa, mudanya bukan muda banget, tapi sudah matang. Ya, usia 23-27 tahun. Senior lah, tapi masih muda, ujar Arya. Pastinya, ada sejumlah pemain keturunan yang kini sedang dalam tahap proses naturalisasi. Salah satunya Justin Hubner. Sedang proses naturalisasi demi bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, Kevin Dix Bakarbesi, menuliskan sebuah respons di Instagram story miliknya. Sekadar diketahui, bek kanan andalan klub Belanda, FC Copenhagen, Kevin Dix, sudah lama dikaitkan dengan kabar naturalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Seiring berjalannya waktu, ada rumor di media sosial jika Kevin Dix disebut mulai mempertimbangkan kembali proses naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Masih Jay dan Nathan. Satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix, kutip pernyataan pundit sepak bola Roni Pangemanan via akun Instagram. Kini, di tengah desas-desus proses naturalisasinya, Kevin Dix membuat sebuah unggahan Instagram Story. Kevin Dix, pemain Copenhagen yang membuktikan klubnya mengalahkan Manchester United. Pesepak bola Kevin Dix belakangan disoroti, karena ucapannya terbukti. Copenhagen bisa mengalahkan Manchester United di Liga Champions, di Parken Stadium, Kamis, 9 November 2023. Skor berakhir 4-3. Dikutip dari Metro, Kevin Dix mengatakan, FC Copenhagen menjadi yang difavoritkan untuk menang, karena bermain di kandang. Menurut Dix, bermain di kandang tambahan satu pemain, yakni supporter. Siapa Kevin Dix? Kevin Dix Bakarbesi pesepak bola pemain sepak bola Belanda keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Ia lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996. Empoli, Kevin Dix menjalani masa peminjaman, kali ini ke salah satu klub Liga Denmark, Aarhus GF. Masa peminjaman selama 2 musim, Kevin Dix tercatat dalam penampilan sebanyak 51 pertandingan dengan 9 gol dan 3 umpan berujung gol. Setelah kembali dari masa peminjamannya, Kevin Dix pindah secara permanen dari Fiorentina ke FC Copenhagen dengan status bebas transfer. Selama 2 tahun memperkuat Copenhagen, Kevin Dix tercatat telah bermain sebanyak 101 pertandingan dengan 8 gol dan 16 umpan berujung gol. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
beri update proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hubner. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut juga bicara soal penyerang keturunan tambahan untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Sebelumnya, administrasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon diketahui sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Sementara itu, proses naturalisasi Justin Hubner dikonfirmasi sudah masuk tahap akhir. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu kini tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Baru-baru ini, Erick Thohir memberi update soal proses naturalisasi ketiga pemain keturunan di atas. Erick Thohir tidak menjelaskan secara pasti kapan proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hubner akan rampung. Namun, ia berharap ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sisi lain, Erick Thohir mengaku bahwa dirinya kurang puas dengan skuad timnas Indonesia yang ada saat ini, utamanya di sektor gelandang dan penyerang. Sebab demikian, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terus melakukan pendekatan untuk menaturalisasi striker keturunan tambahan. Kita tahu Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sedang cedera. Kemarin pas lawan Brunei Darussalam, Jordi Amat juga cedera. Jadi, kalau dibilang kita pemain cukup, ya masih kurang, ucap Erick Thohir. Makanya kita akan terus melakukan pendekatan. Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan hasilnya bagus, tambahnya. Sejauh ini, ada beberapa nama pemain depan keturunan yang diisukan akan dinaturalisasi. Di antaranya, ada Milien Manhoef, Vitesse Arnhem, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, hingga Ilyas Alhaf, FC Noah, serta ada gelandang Tom Haye. Saya belum tahu kalau itu, singkat Erick Thohir ketika ditanya soal isu Tom Haye. Pemain keturunan Indonesia-Belgia, Radja Nainggolan, menyoroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat yang memutuskan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Dua pemain keturunan ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 17 November 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat saat ini bahkan sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Radja Nainggolan sendiri memang memiliki darah Batak dari ayahnya. Pemain berusia 35 tahun itu memiliki catatan yang bagus. Nainggolan pernah bermain untuk klub-klub seperti Piacenza Calcio, Cagliari, AS Roma, Inter Milan, dan Spal. Dengan memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, tentu saja Nainggolan mengenal beberapa pemain timnas Indonesia. Radja Nainggolan mengaku memang mengenal beberapa pemain timnas Indonesia khususnya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat.